3, 2, 1, go! Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang kebijaksanaan. Kebijaksanaan adalah suatu proses di mana individu memiliki kematangan dalam mengintegrasikan ketiga dimensi tersebut. Proses di mana dinamika antara ketiganya saling mendukung secara harmonis yang akhirnya tercerminkan dalam sikap dan perilaku menghadapi segala macam masalah dalam kehidupan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang ayat kebijaksanaan. Yang pertama, Quran Surat Al-Baqarah ayat 129 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana wa ba'as fihim rasulam minhum yatlu alaihim ayatika wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmata wa yuzakkihim inka antal azizul hakim. Yang artinya, ya Tuhan kami, utuslah di antara mereka seorang rasul dari kalangan mereka yang membacakan kepada mereka ayat-ayat-Mu, mengajarkan kitab suci dan hikmah atau sunnah kepada mereka dan mensucikan mereka. Sesungguhnya Engkaulah yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Tafsir Quran Surat Al-Baqarah ayat 129 yaitu, Wahai Tuhan kami, utuslah seorang rasul dari keturunan dan kerabat kami yang mengajarkan kitab suci yang diwahyukan kepadamu, ilmu pengetahuan, hukum keagamaan yang kokoh dan mensucikan mereka dari perilaku buruk. Engkau maha menguasai, maha menundukkan dan maha bijaksana atas perbuatan, perintah dan laranganmu. Adapun ayat kedua yaitu Quran Surat At-Tarim ayat 2 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Qad faradallahu lakum tahillata aymanikum wallahu maulakum wa huwal alimul hakim. Yang artinya, sesungguhnya Allah telah mewajibkan kepadamu sekalian membebaskan diri dari sumpahmu, dan Allah adalah pelindungmu, dan Dia maha mengetahui lagi maha bijaksana. Tafsir Quran Surat Tahrim ayat 2 dari Tafsir As-Sa'di menjelaskan Surat At-Tarim ayat 2 bahwa pengharaman yang bersumber dari Nabi Muhammad itu menjadi sebab disyariatkannya hukum secara umum untuk keseluruhan umat. Kemudian Allah berfirman, sungguh Allah telah mewajibkan kamu sekalian membebaskan diri dari sumpahmu, dan ini berlaku pada sumpah kaum mukminin secara umum. Maksudnya, Allah mensyariatkan dan menentukan ketetapan yang bisa menghapus sumpah kalian sebelum dilanggar, serta tebusan yang harus ditunaikan apabila sumpah itu dilanggar. Adapun lanjutan dari tafsir Quran Surat At-Tarim ayat 2 yaitu firman Allah, dan Allah adalah pelindungmu, yakni yang melindungi segala urusanmu dan pendidikanmu dengan baik dalam urusan agama dan duniamu, serta segala sesuatu yang bisa menghindarkanmu dari keburukan. Karena itu, Allah mewajibkanmu untuk melepaskan dirimu dari sumpah itu, agar tanggung jawabmu menjadi besar. Dan Dia maha mengetahui lagi maha bijaksana. Ilmunya meliputi lahir dan batinmu. Dia maha bijaksana terhadap seluruh makhluk dan penguasanya. Karena itu Dia mensyariatkan hukum-hukum yang Dia ketahui sesuai dengan kemaslahatan dan kondisi kalian. Adapun surat ketiga yaitu Quran Surat Luqman
ayat 27 yang berbunyi, Bismillahirrohmanirrohim. Walau anna nafil ardi min syajaratin aqlamu wal bahrul yamudduhu min ba'dihi absatu abruhum mang nafidat kalimatullahi innallaha azizun hakim. Artinya, dan seandainya pohon-pohon di bumi menjadi pena dan lautan menjadi tinta, ditambah kepadanya 7 lautan lagi setelah keringnya, niscaya tidak akan habis-habisnya dituliskan kalimat-kalimat Allah. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa, Maha Bijaksana. Tafsir Surat Luqman ayat 27. Tafsir Ibnu Katsir menjelaskan, Allah Ta'ala berfirman mengabarkan tentang kebesaran, ketinggian dan keagungannya serta nama-namanya yang indah, sifat-sifat dan kalimat-kalimatnya yang sempurna. Tidak ada seorang pun yang mampu meliputinya dan tidak ditampakkan kepada manusia hakikat dan jumlahnya, sebagaimana yang disabdakan oleh penghulu manusia dan penutup para rasul Muhammad SAW. Aku tidak mampu menjangkau pujian kepadamu, sebagaimana engkau memuji dirimu sendiri. Maka Allah berfirman, dan sebagaimana pohon-pohon di bumi menjadi pena dan lautan menjadi kristal, ditambah kepadanya 7 laut lagi sesudah keringnya, niscaya tidak akan habis-habisnya dituliskan kalimat Allah, yaitu sekalipun seluruh pohon-pohon di bumi menjadi pena dan laut menjadi tinta, ditambahkan kepadanya 7 laut bersamanya, lalu dengan itu semua dituliskan kalimat-kalimat Allah yang menunjukkan kebesaran, sifat-sifat dan keagungannya. Niscaya pena-pena itu akan hancur dan air laut itu akan kering. Sekalipun didatangkan tinta sejumlah bilangan itu pula, maka 7 disebutkan untuk menunjukkan maksimalisasi dan bukan untuk membatasi. Adapun kelanjutan tafsir surat Luqman ayat 27, yaitu adapun firman-Nya, sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana, yaitu Maha Perkasa yang perkasa, memaksa dan mendominasi segala sesuatu. Tidak ada yang mampu mencegah apa yang dikehendakinya. Tidak ada yang mampu menyelisih dan menentang kebijaksanaan-Nya. Dia Maha Bijaksana kepada makhluknya dalam penciptaan, perintah, perbuatan-perbuatan, perkataan-perkataan, syariat, dan seluruh keadaannya. Selanjutnya saya akan membahas hadis tentang kebijaksanaan. Yang pertama, daripada Anas radhiyallahu anhu secara marfu disandarkan kepada Nabi SAW. Sesungguhnya kebijaksanaan itu menambahkan lagi kemuliaan kepada orang yang mulia dan mengangkat hamba hingga menduduki tempat raja-raja. Riwayat Abu Nu'aim dalam Hilya Al-Waliyah, lihat silsilah Al-Ba'fa nomor 2995. Hadis kedua, sesungguhnya ilmu itu diperoleh dengan dipelajari dan kebijaksanaan itu diperoleh dengan belajar bijaksana. Hadis riwayat Al-Khatib dalam tariknya dihasankan oleh Imam Al-Albani dalam Asy-Syaih nomor 324. Hadis ketiga, bersemangatlah mencari apa yang bermanfaat untukmu, mintalah pertolongan kepada Allah dan janganlah merasa lemah. Hadis riwayat Muslim nomor 2604 dan Ibnu Majah nomor
9.